Pemirsa, hari ini penyidik Polda Metro Jaya akan menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi CS terhadap David Ozora. Kita akan langsung bergabung dengan reporter Sisilia Sinabariba untuk informasi selengkapnya. Selamat siang, Sisil. Kapan rekonstruksi digelar dan bagaimana situasi terkini di sana? Iya, Reno, selamat siang. Untuk rekonstruksi kasus penganiayaan ini akan digelar pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat nanti, atau setelah sholat Jumat nanti pihak penyidik dari Polda Metro Jaya akan berangkat dan menuju ke lokasi rekonstruksi. Reno, ini adalah rekonstruksi yang dilakukan penjadwalan ulang karena sedianya rekonstruksi ini dilakukan pada hari Kamis kemarin, namun karena ada sejumlah hal, mulai dari permasalahan teknis sampai belum siapnya saksi untuk hadir di lokasi rekonstruksi, maka rekonstruksi baru dapat dilakukan pada hari Jumat siang nanti. Nah, lokasi rekonstruksi tepat di belakang saya ini adalah perumahan di kawasan Ulu Jami Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Namun rumah ataupun jalan yang menjadi lokasi penganiayaan tersebut masih harus masuk ke dalam 500 meter dari gerbang perumahan ini. Karena pihak awak media tidak diizinkan oleh pihak dari komplek perumahan untuk masuk ke dalam. Namun tentu nanti ketika pihak penyidik datang, maka kami baru diizinkan masuk. Artinya suasana terkini di depan komplek perumahan ini masih diisi oleh awak media saja yang bersiap untuk masuk ke dalam menunggu pihak dari penyidik Polda Metro Jaya. Dan mengingat masih ada beberapa jam lagi untuk dimulainya proses rekonstruksi, kami belum melihat adanya pihak dari penyidik Polda Metro Jaya yang hadir di lokasi untuk melakukan persiapan proses rekonstruksi. Seperti tadi yang Anda sampaikan, Reno, untuk hari ini ketiga pelaku penganiayaan ini akan dihadirkan oleh pihak penyidik, mulai dari dua tersangka yakni Mario Dandi dan juga Shane Lucas, dan juga satu pelaku anak berinisial AG yang memang statusnya sudah dinaikkan oleh pihak dari kepolisian, yang sebelumnya anak yang berhadapan dengan hukum dinaikkan statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, nanti ketiga pelaku ini akan dihadirkan dari ruang tahanan masing-masing. Kalau Mario Dandi dan juga Shane Lucas ini akan dihadirkan dari Polda Metro Jaya, sementara pelaku anak AG ini akan dihadirkan atau dibawa dari lokasi penahanannya di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS. Nah, nanti mereka yang akan memeragakan secara langsung proses reka adegan atau apa sebenarnya yang terjadi pada tanggal 20 Februari 2023 yang lalu. Nah, pihak penyidik mengatakan akan ada 23 adegan yang akan dilakukan oleh para tersangka ini bersama dengan sejumlah saksi lainnya yang akan dihadirkan oleh pihak dari penyidik Polda Metro Jaya. Nah, perlu diketahui bahwa lokasi perumahan ini bukanlah rumah dari korban atau David Ozora, melainkan ini adalah rumah dari teman David Ozora. Karena jika kita melihat kronologi yang disampaikan oleh pihak kepolisian di tanggal 20 Februari 2023 yang lalu, David tengah berada di rumah temannya. Kemudian pelaku anak berinisial AG ini mengajak David bertemu untuk meminta kartu pelajar yang disebut berada di tangan David. Disitulah kemudian terjadi penganiayaan karena AG ternyata membawa Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Namun penganiayaan di tanggal 20 Februari tersebut bisa dihentikan oleh orang tua dari teman David yang melihat dari depan rumahnya di lantai 2 bahwa terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi, direkam oleh Shane Lucas, dan diketahui bahwa AG ini juga berperan untuk memprovokasi ataupun untuk memicu terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi ini. Nah, Reno, kita akan melihat nanti apa saja reka adegan yang akan dilakukan oleh para terdakwa ini, karena kita tahu tentunya bahwa rekonstruksi ini dilakukan untuk melihat titik terang dan juga untuk melihat kesesuaian antara keterangan yang disampaikan oleh para saksi, para tersangka, maupun pendalaman dari barang bukti yang sudah dilakukan oleh pihak dari penyidik Polda Metro Jaya. Reno. Sisil, tadi Anda katakan bahwa Mario, kemudian Shane, serta AG ini akan hadir pada reka ulang kejadian siang nanti ya, sekitar pukul 13.30 WIB. Kita ingat bahwa AG ini kan masih berusia atau masih di bawah umur, statusnya masih anak-anak. Apakah akan hadir secara langsung atau ada perwakilan? Dan kalaupun hadir secara langsung, apakah ada pengawalan atau perlindungan tersendiri? Sekali lagi, mengingat statusnya masih sebagai anak.
Betul sekali Reno, statusnya sebagai anak ini sebenarnya jika kita lihat ke belakang juga membuat pendalaman yang dilakukan oleh pihak kepolisian sedikit terhambat karena sejumlah pertimbangan-pertimbangan harus dilakukan bahkan untuk menaikkan status AG dari yang berhadapan dengan hukum menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Bahkan proses penahanannya pun berbeda. AG saat ini ditahan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial berbeda dengan dua tersangka lainnya yang memang sudah cukup umur. Nah tentunya untuk proses rekonstruksi yang dilakukan hari ini jika kita melihat peran AG ini cukup penting untuk dihadirkan. Tentu untuk perlindungan dari segi identitas anak, perlindungan anak ini menjadi pertimbangan dari pihak dari penyidik untuk menghadirkan AG. Namun hingga saat ini informasi yang kami terima AG akan tetap dihadirkan untuk melakukan reka adegan atau sejumlah reka adegan yang tertuang dalam BAP atau berdasarkan keterangan-keterangan yang sudah dihadirkan dalam BAP. Tentu kita juga mengharapkan pastinya Reno kehadiran dari para tersangka ini sehingga titik terang juga semakin jelas terlihat dari perkara ini. Artinya memang keterangan-keterangan yang sudah disampaikan dalam BAP ini benar adanya sesuai dengan apa yang terjadi di lokasi, tentunya ditambah dengan keterangan dari para saksi. Nah, jika tadi saya sudah menyampaikan bahwa ada sejumlah saksi juga yang hadir dalam rekonstruksi hari ini, diantaranya adalah orang tua dari teman David, kemudian ada sebenarnya security atau satpam dari komplek ini yang menghubungi pihak dari Polres Jakarta Selatan. Pihak dari David sendiri sebagai korban juga nanti akan dihadirkan, namun ini perwakilan, ada dari perwakilan pihak keluarga dan juga ada perwakilan dari tim advokasi LBH tim advokasi dari LBH Ansor yang juga dipercaya oleh pihak dari keluarga untuk mewakili pihak keluarga dalam menjalani proses hukum ini. Pihak dari LBH Ansor sebagai perwakilan dari kuasa hukum David tadi mengatakan bahwa pihaknya berharap semua tersangka yang hadir dihadirkan dalam rekonstruksi kali ini sehingga pihaknya dapat melihat secara detail apa sebenarnya peran-peran dari para tersangka ini dan juga apakah ada kesesuaian antara pasal-pasal yang disangkakan oleh pihak kepolisian dengan peran para tersangka di lokasi kejadian ini. Dan berikut Reno adalah pernyataan yang tadi disampaikan oleh tim advokasi LBH Ansor, M. Syahwan Are. Menyaksikan rekonstruksi hari ini, ya. Tapi belum tahu siapa-siapa yang hadir. Tapi karena saya salah satu yang ditugaskan, sehingga saya datang di sini untuk melihat dan akan menyaksikan adegan dan kente. Keluarga itu sudah terkonfirmasi sekitar kemungkinan 2 atau 3 orang juga, pamannya dan ada yang lainnya. Ayahnya datang, Pak? Ayahnya belum terkonfirmasi karena ayahnya lagi fokus untuk kesembuhan anak David. Bang Syahwan, ini kan rekonstruksi ini jadi salah. Reno dan juga pemirsa, kita akan menunggu nanti siapa saja saksi yang akan dihadirkan atau pihak keluarga dari David yang akan dihadirkan. Dan kembali ke pertanyaan Anda tadi Reno, apakah AG bisa dipastikan hadir hari ini dan apa perlindungan yang akan diberikan kepada AG jika ia turut hadir dalam proses rekonstruksi hari ini mengingat AG masih di bawah umur. Untuk sementara kami kembalikan ke Anda di studio Reno. Sisilia Sinabariba, terima kasih untuk informasi Anda siang hari ini.